Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kami dari kelas 10 pemasaran 2 akan mewawancarai sebuah perusahaan apotik yang berada di Adikarto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Octavian Darini Aziz dari kelas 10 pemasaran 2 nomor absen 32, dan teman saya Ismaila Nur Octaviana, nomor absen 4. Kami dari kelompok 4. Misi Pak, sebelumnya kami dari SMK 1 Karanganyar ingin mewawancarai tentang K3 di perusahaan apotik ini. Apakah boleh, Pak? Sebelumnya, kalau boleh tahu nama pemimpin, manajer industri, alamat, jumlah karyawan di perusahaan ini, Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Saya di sini sebagai pimpinan di Apotik 99 Pharma yang beralamat di Jalan Raya Guyangan Petanahan, RT 1 RW 3, Adi Mulyo, Kecamatan Kabupaten Kebumen. bagaimana penerapan K3 di industri tersebut, Pak? Untuk K3 itu berarti kan keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Untuk keamanannya, untuk dari kami insya Allah sudah dipersiapkan dengan matang, dengan keamanan misal CCTV dan keamanan 24 jam dari security juga. Dan untuk keselamatan kerja, kita juga sudah mempunyai kerjasama dengan instansi kesehatan jika suatu saat terjadi apa-apa. Dan juga karena kita apotek, pasti kita sudah punya kotak-kotak P3K untuk keselamatan kerja. Dan satu lagi, Bagaimana penanganan keselamatan kerja di industri? keselamatan ya. Ya. Kalau keselamatan kami sih insya Allah, karena kita bukan sesuatu yang kerjanya keras ya, karena kita kan hanya penjualan obat-obatan, jadi kita tidak terlalu beresiko dalam hal sesuatu yang kayak di industri besar ya kan. Jadi insya Allah paling kita cuma kecelakaan kecil seperti kayak kena pisau atau kena gunting. Jadi untuk resiko yang tinggi-tinggi sekiranya mungkin di perusahaan kami tidak sampai seperti itu. Bagaimana penanganan kesehatan kerja di industri? Jadi untuk penanganan kesehatan di industri, misal ada salah satu dari tim kita ada yang sakit, yang pertama pasti kita akan memberikan ibaratnya untuk diperiksakan dulu di tingkat yang paling rendah ya, mungkin puskesmas. Nanti setelah kira-kiranya di puskesmas sudah tidak bisa menangani, mungkin akan naik ke rumah sakit, dan semua itu sudah terstruktur dengan baik dan benar. Bagaimana penanganan kecelakaan kerja di industri? Kita membahas tentang penanganan, Kalau penanganan sih, kalau untuk prakteknya tadi yang saya pernah katakan, di sini tidak seperti industri berat. Jadi kita hanya melakukan standby dalam arti kotak-kotak P3K yang selalu siap jika suatu saat karyawan terjadi kecelakaan. Bagaimana jaminan kesejahteraan dari karyawan? Untuk kesejahteraan karyawan sih, kita emang karena jujur kita belum kerjasama dengan BPJS ya. BPJS itu dari anak-anak sendiri sudah memiliki dari pihak keluarganya. Mungkin dari kami sebagai owner hanya membantu jika terjadi ada kecelakaan yang berat, hanya membantu dalam arti mengantarkan ke rumah sakit kah atau apa, dan segi penanganan biaya pun pasti akan kita tanggung, seperti itu. Kurang lebihnya wawancara dari kami. Jika ada salah tutur kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan ya, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, namanya untuk belajar ya Mbak. Yang penting pesan buat saya, buat kalian ya anak-anak muda, karena ini sudah masuk ke industri, mungkin lebih ditingkatkan dari segi mentalnya dan segi komunikasinya. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga informasi yang kami sampaikan dari video wawancara kami dapat bermanfaat dan memberi informasi tentang pentingnya K3 dalam dunia kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.